Putra Yesus sang pendamai. Kita tahu, sosok Yesus selalu mengajarkan hal kasih, pengampunan, dan damai sejati. Ia datang untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, serta antara sesama manusia melalui kasih dan pengorbanannya. Akan tetapi, mengapa ada penolakan? Penolakan terhadap Yesus terjadi karena beberapa alasan penting. Yang pertama, ajaran Yesus menantang institusi agama dan kekuasaan politik yang ada saat itu, termasuk para pemimpin agama yang merasa terancam. Yang kedua, banyak orang mengharapkan Mesias sebagai pemimpin yang kuat, yang membebaskan mereka secara politik dan militer, bukan sebagai pendamai yang mengajarkan pengorbanan dan perubahan hati. Yang ketiga, perbedaan pemahaman tentang arti damai menyebabkan ajaran Yesus ditolak, yaitu karena damai yang Yesus bawa mengarah ke tantangan dengan ketidakbenaran dan perubahan nilai-nilai sosial yang ada. Kalimat Yesus yang kontroversial, Yesus pernah berkata bahwa ia datang bukan untuk membawa damai di duniawi, yang mudah dan tanpa tantangan, melainkan pedang, yang merupakan simbol konflik dan konfrontasi dengan ketidakbenaran. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian sejati membutuhkan keberanian menghadapi konflik dan perubahan, bukan sekadar menghindari dari masalah. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu damai yang Yesus bawa menuntut perubahan hati dan keberanian untuk menghadapi konflik dan kebenaran dan keadilan. Dan penolakan bukan tanda kegagalan yang hakiki yang harus dijalani. Penolakan Yesus juga tercermin dari fakta bahwa orang Yahudi, terutama pada waktu itu, tidak menerima sebagai Mesias karena ajaran dalam klaim keilahiannya yang dianggap bertentangan dengan kepercayaan mereka. Penolakan ini meliputi penolakan atas statusnya sebagai anak dalam penebusan dosa. Sehingga dengan demikian, penolakan terhadap Yesus sang pendamai adalah konsekuensi dari ajaran-ajaran yang radikal untuk membawa pendamaian sejati yang melibatkan perubahan hati dan tantangan dengan ketidakbenaran di dunia ini. Terima kasih. Sejak awal mula sejarah manusia, hubungan antara Allah dan manusia telah retak karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, mereka tidak hanya melanggar perintah Allah, tetapi juga kehilangan damai sejahtera yang sebelumnya mereka miliki. Sejak saat itu, manusia hidup dalam ketakutan, permusuhan, dan keterpisahan dari Allah. Akibat dosa itulah, manusia sulit berdamai dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, bahkan dengan alam ciptaan. Tetapi Allah yang penuh kasih tidak membiarkan manusia terhilang. Ia memberi janji bahwa akan datang seorang juru selamat yang akan meremukkan kuasa dosa dan memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Janji itu terus bergema melalui para nabi di sepanjang sejarah Israel, sampai akhirnya digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus hadir ke dunia bukan dengan cara yang megah, melainkan dengan penuh kerendahan hati. Ia lahir di Bethlehem dalam keadaan sederhana, namun datangnya membawa berita damai bagi seluruh bumi. Malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala memandangkan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sejak awal kelahirannya, Yesus sudah dikenal sebagai pembawa damai. Damai itu ia tunjukkan sepanjang hidup dan pelayanannya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, memberi pengharapan kepada mereka yang putus asa, mengampuni perempuan yang berzina, bahkan ia mengajarkan kasih kepada musuh. Semua ini adalah wujud nyata dari misinya, untuk mendamaikan manusia bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesamanya. Pengajaran Yesus tentang damai mencapai puncaknya dalam khotbah di bukit. Ia berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ajaran ini menegaskan bahwa damai bukan sekedar keadaan tanpa konflik, melainkan sikap hati yang penuh kasih,
pengampunan, dan kerelaan untuk memulihkan hubungan yang rusak. Yesus sendiri menjadi teladan dalam hal ini. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalasnya. Ketika ia ditolak, ia tetap mengasihi. Dalam dirinya, kita melihat bahwa damai sejati tidak bergantung pada situasi, tetapi lahir dari kasih Allah yang bekerja melalui hati manusia. Namun, puncak karya pendamaian Yesus adalah di kayu salib. Di sanalah ia menanggung dosa manusia, sehingga jurang pemisah antara manusia dan Allah dihapuskan. Rasul Paulus menulis bahwa Yesus adalah damai sejahtera kita, yang merobohkan tembok pemisah, dan melalui salibnya, ia memperdamaikan semua orang dengan Allah. Kematiannya menjadi harga yang dibayar untuk memulihkan hubungan yang rusak. Dan kebangkitannya menjadi tanda bahwa kemenangan damai itu sungguh nyata. Dari kayu salib, kita belajar bahwa pendamaian sejati lahir dari pengorbanan. Setelah kebangkitannya, Yesus meneguhkan para murid dengan salam yang penuh makna, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata ini bukan sekedar sapaan, tetapi tanda bahwa karya pendamaian sudah tuntas. Para murid yang tadinya takut dan tercerai-berai dikuatkan kembali untuk menjadi saksi Kristus. Sejak itu, Injil damai sejahtera diberikan ke seluruh dunia, melampaui batas bangsa, suku, dan bahasa. Sejarah kemudian mencatat bahwa melalui iman kepada Kristus, orang-orang yang tadinya terpecah dipersatukan sebagai satu keluarga Allah. Itulah sebabnya, sampai hari ini Yesus disebut sebagai Sang Pendamai. Ia mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, bahkan membawa damai dalam hati yang gelisah. Sejarah hidup, pengajaran, kematian dan kebangkitannya menunjukkan bahwa damai sejahtera hanya ada di dalam Dia. Melalui Yesus, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima damai, tetapi juga untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, konflik, dan perpecahan. Kita akan masuk pada bagian mengapa Yesus disebut sebagai pendamai, lalu mengapa ada pro terhadap Yesus sebagai Sang Pendamai. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Yesus disebut sebagai seorang pendamai karena melalui kedatangannya serta pengorbanannya, ia membawa pemulihan dan perdamaian antara manusia dengan Allah. Seperti yang tertulis dalam nubuatannya pada Yesaya 9 ayatnya yang ke-6, yang dimana dalam ayat ini menegaskan tentang hal menyebutnya sebagai seorang Raja Damai. Nah, teman-teman, kehadiran Yesus memulihkan relasi antara manusia yang rusak akibat dari dosa yang diperbuat oleh manusia, sekaligus menghadirkan kedamaian yang melampaui akal budi manusia. Damai sejahtera yang sejati yang telah dirasakan di dalam hati, bukan sekedar ketenangan duniawi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama juga, lebih daripada itu, Yesus mengaruniakan Roh Kudus yang menjadi penolong sekaligus sumber damai bagi kehidupan orang percaya. Perdamaian ini diwujudkan melalui salib ketika Yesus menanggung murka Allah sebagai korban pengganti atas dosa manusia, sehingga relasi yang terputus antara Allah dengan manusia dipulihkan, dosa dihapuskan, dan manusia dilayakan untuk menerima kasih serta damai.
dari Allah. Teman-teman semua, pemahaman bahwa Yesus adalah pendamai mendapat dukungan karena ajaran dan karyanya menuntun manusia kepada kedamaian sejati, memperbaiki hubungan yang retak dengan Allah, dan memberikan harapan akan damai yang sempurna di akhir zaman. Meski kehadirannya kadang menimbulkan konflik akibat pertentangan nilai dengan duniawi, secara hakiki Yesus Kristus tetap menjadi sumber damai dan pendamai sejati bagi mereka yang percaya akan Yesus Kristus. Nah, teman-teman semua, dari penjelasan yang telah saya jelaskan, kesimpulannya adalah bahwa seluruh penjelasan ini berpijak pada ajaran Kristen yang mengakui bahwa Yesus sebagai Raja Damai dan Juru Selamat, yang dimana melalui salib Ia mendamaikan manusia dengan Allah dan menghadirkan damai sejahtera yang kokoh dalam kehidupan orang percaya. Sehingga dapat kita tekankan bahwa dalam Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yesus sebagai pendamai melalui beberapa ayat dan konsep yang menegaskan bahwa melalui kematian dan darahnya, Yesus menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Salah satu ayat kuncinya adalah dalam Roma 3 ayat yang ke-25, yang dimana Ia menyatakan bahwa Allah telah menetapkan Yesus sebagai jalan pendamai melalui darahnya dengan iman sebagai bukti keadilannya, dan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ia berarti Yesus menanggung dosa-dosa manusia dan menyingkirkan murka Allah, serta membuka jalan agar manusia dapat berdamai dengan Allah. Teman-teman semua, pendamaian ini bukan hanya sebagai pengampunan dosa, tetapi juga sebagai pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah, yang dimana Yesus menjadi penebus atau menjadi jembatan perdamaian. Selain dalam Roma 3 ayat 25, ada juga dalam Kolose 1 ayat yang ke-20 yang menyatakan bahwa oleh Yesus Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga. Seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 juga menegaskan demikian, bahwa Ia adalah pendamai untuk dosa seluruh dunia, menegaskan peran universal Yesus dalam mendamaikan manusia dengan Allah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan hanya menghapus dosa manusia saja, tetapi juga menciptakan keadaan yang damai dan yang memulihkan hubungan yang terputus oleh karena dosa yang diperbuat oleh manusia, serta membuka kesempatan bagi manusia untuk menerima kasih dan damai sejahtera Allah bagi kehidupan mereka. Teman-teman semua, dapat kita simpulkan bahwa, atau dapat kita lihat bersama bahwa mengapa Yesus disebut sebagai sang pendamai. Ya karena itu Yesus rela mati di kayu salib dan rela disalibkan agar kita boleh berdamai dan boleh menerima kasih serta penebusan dosa dari Allah Bapa akibat perbuatan dari manusia. Sehingga Yesus wajib atau Yesus layak untuk disebut sebagai sang pendamai. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tony. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Yesus sang pendamai, atau bisa dibilang sang pendamai bagi kita sampai sekarang. Nah teman-teman, kenapa sih kita bisa disebut bilang kalau Yesus itu sang pendamai? Nah ya, kita tuh harus tahu dulu nih kenapa sampai bisa dibilang Yesus itu sang pendamai. Seperti yang kita tahu bersama, pada pembahasan video kali ini saya memiliki 3 poin yang meyakinkan bahwa Yesus itu adalah sang pendamai bagi kita sampai sekarang. Yang pertama, poin pertama seperti yang kita tahu bersama, yaitu pengorbanan Yesus. Nah teman-teman, kita tahu bersama Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan teman-teman.
Nah, pengorbanan ini adalah pengorbanan membawa damai bagi antara kita dan Allah. Nah, yang kedua, poin kedua ini saya membahas tentang kasih dan pengampunan. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita tentang bagaimana tentang kasih dan pengampunan yang telah Dia lakukan selama masa pelayanannya. Nah, dari situ kan kita bisa belajar bagaimana perilaku Tuhan, bagaimana Dia mengasihi muridnya atau orang-orang di sekitarnya itu, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, yaitu damai sejahtera. Nah, teman-teman harus percaya, kalau teman-teman sudah percaya dari poin pertama sampai poin kedua, berarti poin yang ketiga ini bagaimana kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang paling membawa damai sejahtera di hidup kita bersama. Nah, damai sejahtera dalam bentuk apa? Ya seperti kita lihat tahu bersama, kita baca teks-teks Alkitab, kita lihat bahwa bagaimana cerita Tuhan Yesus yang sangat-sangat membawa damai bagi kita semua. Itu sekian video singkat dari saya, teman-teman. Sampai jumpa.